يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang kelompok 1 di sini nomor 1. Ayo pada nyebut nomor 1. Kumpul yang nomor 1. Kumpul di sini. Untuk memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong, Bos. Rukun Islam yang kedua, iman kepada malaikat. Rukun Islam ya. Jadi teman-teman, ya jangan sampai kita seperti ini ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rukun Islam. Kita yang tahu. iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Rukun Islam ada berapa? Jangan tanya, nggak boleh. 5. Apa aja? Yang kewal. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti ini ya. Kita ucapkan subhanallah, masya Allah. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele yang jawab salam insya Allah masuk surga. Maka sekali lagi boleh jawab salam saya dan harus semangat. Hari ini hari yang sangat spesial, hari yang sangat bersejarah. Memang esok begitu banyak waktu, tapi yang kita punya hanya hari ini saja. Maka kalau yang cowok, kalau hari ini mau semangat, semangatlah. Yang cewek, kalau mau optimis, optimislah. Tapi kalau hari ini kita, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nama ba'du yang sama-sama kita hormati DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, para panitia pesantren Kilat remaja. Yang menang itu hijau, yang kalah itu hitam. Bukan karena komennya ya. Oke. Cara mainnya gimana? Silakan bersalaman dengan temannya. Bersalaman. Kalau sudah bersalaman kasih jarak. Nah, kasih jarak. Bukan posisi duduknya yang dijarakin, bukan. Tangannya jarakin. Sudah? Baik.
Iya. Nah, siap. Oke, satu kosong ada. Mantap. Baik, ronde kedua. Kita lanjut lagi. Apa? Masinis. Oke, apa cita-cita muda? Jangan malu apa? Ibu rumah tangga. Oke, bagus. Apa? Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Di sekolah dipanggil orang tuanya. Ada masalah di luar sekolah juga, ibunya yang harus datang juga. Maka kakaknya tanya, mau seperti ini? Mau seperti ini? Tidak. Jangan jadi sumber kekecewaan tua, jadilah sumber kebanggaan orang tua. Seperti momen haru ketika anak ini telah meraih cita-citanya, terus bikin surprise, bikin kejutan kepada bapaknya, dan bapaknya nangis seperti konten lelaki tidak pernah bercerita, tahu-tahu nangis aja. Maka lihat adik-adik sekalian, bayangkan nanti kalian di masa depan sudah jadi orang sukses, bermanfaat. Ibu dan bapak kalian bangga atau kecewa? Bangga. Sama seperti bapak ini, ayahnya seorang penjual gorengan, hanya bisa nangis. Ini bukan pas bulan puasa ya. Bapaknya nangis. Bapaknya nangis bukan kecewa, tapi bangga, bahagia, gak sia-sia bapaknya ngelahirin kamu. Maka hari ini adik-adik sekalian, mau video pertama yang kedua? Video pertama yang kedua ini? Baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi sumber kebanggaan orang tua kita. Amin. Ya, kualitas masa depan kita bergantung kepada kualitas pengambilan keputusan kita hari ini. Di kebun saya, maka ada 3 prajurit. Kakak pinjam namanya siapa? Gofar. Apa? Afan. Nanes, Afan, Gofar. 3 prajurit. Maka Gofar prajurit pertama ketika itu. Wah, dia namanya prajurit ketiga Nanes. Nanti prajurit kedua tenang ada. Prajurit ketiga Nanes nih, dia bilang apa? Aduh, saya diperintah raja nih, salah satu kehormatan saya bisa melakukan yang terbaik. Maka prajurit Nanes bilang, aku harus memetik buah yang terbaik dan terenak walau harus memanjat pohon yang tinggi. Maka prajurit Nanes manjat, pokoknya cari apel yang terenak, dia masukkan buah-buah yang terbaik. Prajurit ketiga. Prajurit pertama ya gitu ceritanya ya Gofar. Lalu prajurit kedua siapa itu? Prajurit Afan. Dia bilang gini di hatinya nih, ngapain capek-capek manjat, ambil aja yang di bawah. Oh, cuma kotor dikit. Maka prajurit Afan dia nyari tuh, ya yang di bawah nih ada ulet 1, gak apa-apa lah, masukin. Lalu dikumpulkanlah 3 prajurit ini. Lalu sang raja bilang apa? Maka sang raja bilang, terima kasih atas kesediaan kalian mentaati perintahku. Sebagai hadiah, silakan makan apa yang telah kalian ambil di kebun sekarang juga. Terserah. Tadi kan kamu di situ bersaing sama temanmu, kamu yang dapat. Kira-kira pelajaran apa yang kamu bisa ambil dari simulasi tadi? Apabila ada kesempatan, seharusnya sebaiknya kita ambil kesempatan itu, karena kemungkinan itu bisa tidak ada. Oke, Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan untuk Nanes. Uangnya simpan ya, itu buat kamu. Alhamdulillah. Kecelakaan. Mungkin ada di antara kita yang punya teman-teman yang kecelakaan, meninggal. Tapi ada yang hidup, dikasih kesempatan.
tapi temannya Nawaf sama Badar meninggal dunia. Badar, Nawaf, bertanya, maka mereka yang meninggal teringat amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Nawaf, هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. dia teringat dulu waktu ketika dia hidup, rebahan, nyantai, janjian. بعدين جات كاسة فأنا ما أدري إيش عندكم صح؟ Lalu ibunya mengatakan, Nawaf, ayo sholat, udah waktu sholat nih. Tapi dia masih sibuk saja. تمام يلا خلاص طيب يا أمي طيب. Terus dia bilang apa? Allahu Akbar, takbiratul ihram, padahal dia bohong. تركت لك شيء راح Your life, your choice. Hidupmu adalah pilihan. يلا في السريع Maka dia menyesal. بسرعة. Ya Allah, dia menyesal berbohong. هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. Maka dia memilih untuk sholat. Praise be to Allah. Alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah, saya nggak salah milih jalan hidup saya. Your life, your choice. Lalu ada wanita yang menabrak mobil mereka, namanya Sarah. Dandan, buka HP, HP-nya banyak lagi. Maka lihat perjalanan hidup Sarah. أنا سارة، أنا توي ولدت. هذه كانت حياتي This is why وهذه اختياراتي. my life. Maka dia teringat dulu waktu hidupnya lagi ngerjain tugas. Kemudian ibunya mengatakan, nah, udah waktu sholat nih, udah azan. Ya binti salam. Mana ya sholat? Saya lagi gak sholat tuh. Dia bilang lagi gak sholat, lagi haid. Padahal dia bohong. Maka ada di sekali, your life, your choice. Hidupmu adalah pilihan. Kematian gak ada HPL-nya, gak bisa diestimasi. Lihat, beliau ngapain? Salaman. Kemudian beliau mau sholat tahiyatul masjid. Saat itu masih masa pandemi, tapi beliau wafat bukan gara-gara COVID. Beliau salaman, beliau sholat. Sadarkan diri kita bahwa kita di dunia ini hidupnya gak lama. Ibu, ayah kita hidupnya gak lama. Ada batasnya, ada ajalnya. Maka lihat, beliau gak tahu bahwa itu adalah sholat terakhir beliau. Beliau ruku, beliau iktidal, dan bayangkan beliau tidak sadarkan diri bahkan wafat saat beliau sujud. Sujud pertama, sujud kedua. Dan gak bangun lagi. Gak bisa disetting. Coba kamu sujud berjam-jam, kalau saat itu belum ajalnya gak akan wafat. Tapi lihat, Masya Allah. Maka jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku,
10 amalan terbaik inilah yang saya ingin lakukan. Silakan tulis. 1. Nanti kita wafat, malaikat Israel janjian dulu nggak sama kita? Kirim WA. Assalamualaikum. Nih gue malaikat Israel. Bulan depan kita ketemuan ya. Karaoke, dangdut, joget-joget, tapi tak pandai baca Al-Quran, rugi. Pandai ilmu akademik, tapi tak pandai baca Al-Quran, rugi. Boleh membaca Al-Quran, tetapi tak nak membaca Al-Quran, rugi. Tak tahu membaca Al-Quran dan tak nak belajar membaca Al-Quran, rugi, 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 rugi sekali. Sehingga Allah meringankan perhitungan hisab pada hari tersebut. Dan Allah berkata, apa yang sudah kau lakukan dengan Al-Quran? Maka dengarkan dari sedang itu. تذكرت في هذه اللحظات Banyak kaum muslimin yang mampu melihat namun bermalas-malasan dalam menghafal Al-Quran. Padahal nanti mata ini akan ditanya, ماذا ستكون؟ seberapa sering matamu melihat Al-Quran, membaca Quran. Sahabatku, hari ini saya ingin katakan perkataan yang belum saya katakan. Terima kasih ya sudah mau datang di acara ini. Mulai hari ini kita janji harus berubah lebih baik lagi, rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, semangat baca Qurannya, cinta sama Quran. Dua kali, tidak ada kata tepuk, jangan ditepuk, oke? Sip, tepuk 1. Nah gitu, 1. Kalau tidak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Siap, semangat? Oke. 2. Nah, fokus. 2 bahagia. Gimana cara bahagia? Bersyukurlah, maka akan bahagia. Alhamdulillah. Jamaah. Jenazah. Atau gini, dari 10 sampai 100 berapa yang kamu kenal perkiraan? Atau miring-miring. Berapa? 90. Tepuk tangan untuk Nane. Boleh kembali. Katakan sini 5.000. Oke. Tepuk 1. 1. Pulang.
Tepuk 1, tepuk 2, gitu dong. Tepuk 3, cakep. Tepuk 13. Agak rapi. Ketahuan saling bolos pramuka. Tepuk 13. Balon Suriah Yordania. Dari Syam baru masuk ke Palestina membebaskan Masjidil Aqsa. Oke. Satu Al-Quran berapa juz? 30. 30. Maka minimal senyicil-nyicilnya satu hari satu juz. Lalu kabarnya suka sama dunia desain grafis, gambar dan warna-warni. Oke, kita ciptakan. Kabarnya buat seperti ini. Ini stiker teman-teman. Juz 1 sampai juz 5. Kabar bagi. Seret. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa lembar ini lembarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kabar baca juz 5. Selesai satu lembar, kabar kelep stikernya. Ya, tempel. Tinggal berapa juz lagi kalau khatam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juz lagi untuk khatam di hari ke berapa Ramadan? Ke 16 Ramadan. Ada kemajuan. Gitu. Kalau mau dikebut bisa. Tapi kabarnya isi dongeng dulu. Kayak gimana ke produknya? Ini produknya kabar bawah. Ini stiker Quran. Ini biar tinggal diklet doang. Jadi tuh enak. Tuh. Oh Kak, jadi ibadah itu harus kita laksanakan dengan hati yang senang dan tenang. Ikutin, ibadah harus dilaksanakan dengan hati yang senang dan yang tenang. Puasa berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuk orang ini." Al-Quran berkata lagi, "Ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuk orang ini." Allah pun mengizinkan puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Teman-teman, jadi belum tentu orang yang hidup di bulan Ramadan mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Belum tentu kalau dia tidak berusaha dan tidak aktif tadi, teman. Iya sih, mulutnya nggak makan nggak minum, tapi ngajarin temennya dibodoh-bodohin. Nih, gua ajarin, bukan begitu bego. Astagfirullahaladzim. Itu yang akan merusak pahala puasa. Eren, perasaan kamu gimana mendapatkan kertas ini dan diperlakukan seperti itu? Alhamdulillah, seneng nggak? Seneng. Aisyah. Udah dimarahin. Perasaan kamu gimana ya? Kepancing. Gaskal. Mau balas nggak? Masya Allah, teman-teman. Itu kan cuma bercanda, tapi dia pancing teman-teman. Makanya bercandanya jangan berlebih. Emang gak malu sama Allah? Karenanya jadikan kualitas puasanya bagus agar Allah pun menerima ibadah puasa kita. Kalau kayak si Adam bisa jadi asal gak terima. Apa jadinya kalau Allah gak terima ibadah-ibadah kita? Rugi teman-teman. Caranya menarik sama dapat banyak pembelajaran. Oh ya, Masya Allah, keren. Terima kasih Nara. Lanjut. Pesan dari tadi, acaranya sudah bagus. Oh ya, alhamdulillah. Udah? Mau cerita, dengarkan ceritanya. Siapa yang siap dengar cerita?
Siapa yang mau dengar cerita? Masya Allah, tenang ya. Sip, alhamdulillah. Kita tes ya. Bismillah. Ya, kita keluar ya. Oke. Nanti di akhir cerita Kak Bara akan memberikan pertanyaan bareng Kirdun. Yang tahu boleh salaman sama Kirdun. Bagi laki-laki boleh pelukan sama Kirdun. Oke Kirdun? Oke. Nggak boleh bohong loh. Sip. Mana suaramu? Mana duduk rapi? Aku lagi marah sama Kir. Aku kesel banget. Jangan ditunjuk ayah. Emang kenapa kesel? Aku kesel banget. Mentang-mentang kemarin aku main bola kalah, aku dikata-katain payah, aku dibully, aku dibilang gak bisa nendang. Maka aku akan berjalan dengan sombong. Emang kayak gimana jalan yang sombong? Begini. Begitu ayah. Astagfirullahaladzim. Gak boleh sombong-sombong. Kata siapa? Kata Allah. Apa dalilnya? Wala tamshi fil ardi marha. Roha-roha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jadi nggak boleh sombong. Nggak boleh. Emang kenapa sombong? Hei pasukanku, seluruhnya berkumpul. Siap raja. Aku ingin bertanya kepada kalian, hai pasukan. Apakah orang-orang sudah banyak datang ke negeri kita? Sedikit. Orang-orang pada ke Ka'bah. Mana Ka'bah? Di Mekah. Kalau gitu, kita harus hancurkan Ka'bah sehingga tidak ada yang datang di sana, semuanya datang ke negeri kita. Pasukan? Siapkan gajah-gajah perkasa sehingga ada yang bisa menghalangi kita. Siap raja. Dikumpulkan gajah-gajah yang besar. Tapi tidak sampai masuk ke kota Mekah, tiba-tiba gajah itu berhenti. Aku tidak berani menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu yang jaga Allah. Aku ciptaan Allah. Gak mau taat sama Abraha. Maunya sama Allah aja. Gajahnya tidak mau jalan. Kira-kira Raja Abraha marah atau marah banget? Marah banget Raja Abraha. Tidak bisa dibiarkan. Pasukan, paksa gajah ini akan menghancurkan Ka'bah. Siap raja. Raja, berangkat gak? Kalau enggak aku paksa sih, belum tahu dia. Kekuatan mendorong gajah. Enggak kuat. Paksa. Enggak kuat raja. Tiba-tiba dari arah langit sebelah sana. Di sini ceritanya. Burung ababil Allah utus untuk menghancurkan
wa arsala alaihim tayran ababil. Itu apa raja? Banyak banget raja. Aku juga gak tahu nih. Aku juga gak tahu. Sepertinya mereka membawa sesuatu yang panas. Tiang-tiang burung ababil membawa batu yang sangat panas untuk dilemparkan ke Raja Abraham dan pasukan. Apa ayatnya? Tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya sudah, kalau gitu pasukan kabur. Siap. Mati. Begitupun Raja Abraham. Siapa yang menang, Allah atau Raja Abraham? Allah yang menang. Kita bertakbir, kepalkan tangan kananmu. Kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Abraham mati bersama kesombongannya. Si Dodo dengar cerita mama. Mau sombong nggak? Enggak. Nah, kamu dapat pelajaran apa jadi Do? Jangan dibilang mentang-mentang strawberry. Alhamdulillah, barulah berangkat sholat maghrib, sholat isya, tapi si Dodo kepikiran sama kakek-kakek. Udah buka puasa belum sama ayam goreng kopi dingin? Ternyata kakek sudah buka puasa. Alhamdulillah, kenal banget gue kakek. Kalau udah kenal begini, jadi kuat untuk sholat taraweh, ya kan teman-teman? Ada kakak mau berangkat dulu ke masjid kan kalau sudah kuat bisa ngeluarin jurus kakek. Kakek bilang juga apa? Kalau kakak udah punya kekuatan, kakek keluarin jurus. Kalau kakek badannya sehat, maka ibadahnya juga bisa sempurna. Makanya jaga kesehatan. Buka puasa jangan pada makan es mulu, gorengan mulu, sambal mulu, oke? Maaf. Aku waktu belum nanti belajar. Gimana nih? Diajakin perang sarung, petasan. Gas apa tolak? Lanjut apa tolak? Dulu, sebelum kita menjawab, kita harus berpikir dulu dong. Kalau main perang sarung bahaya apa enggak? Main petasan, perang petasan bahaya enggak? Mengganggu ketertiban enggak? Zolim enggak? Astagfirullahaladzim. Siapa yang bilang enggak? Ayo sini main. Sini. Ayo. Mana sih? Enggak kuat. Tapi si Kadir badannya gede, walaupun bukan T-Rex, berani menolaknya. Kalau kita benar jangan takut. Siap? Serang orang menasihatin kafir. Kadir. Ayo berangkat. Nggak mau? Kenapa? Takut ya. Enggak. Lemah banget sih. Enggak. Cemen. Enggak. Kenapa? Itu perbuatan zolim. Zolim apaan? Kamu tahu dari mana? Ya di pengajian lah. Kamu gak ikut pengajian sih. Emang apaan zolim? Perbuatan yang bisa mendatangkan dosa
diri sendiri dan orang lain. Astagfirullahaladzim. Tenang, malam-malam nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan? Emang ada yang tahu? Ada yang maha tahu? Siapa yang maha tahu? Allah maha tahu. Allah maha tahu. Walaupun malam-malam Allah tahu. Kalau ada yang bohong Allah tahu. Ada yang ngata-ngatain bapak temennya Allah tahu. Ngatain pakai kebun binatang Allah tahu. Ada yang kentut Allah tahu. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Kalau ketemu teman baik, ya Pak, ucapkan salam. Salam. Assalamualaikum. Silakan masuk. Iya, ada tamu. Ikutin. Iya kan? Assalamualaikum kakak-kakak. Assalamualaikum kakek-kakek. Apa hukum makan sahur? Sunnah. Tepuk tangan untuk Gofar. Boleh saling. Bulan Ramadan طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا تقوده لجنان شوقها فينا يا مولاي والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا رباه بل